mau buka akun, mau beli emas, mau jual emasnya, atau tarik dana tunainya, atau mau narik fisik emasnya. Coba aja teman-teman, coba-coba mana yang memudahkan atau yang terasa buat kita tuh mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial, berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Nah, di long weekend ini, di akhir Januari 2025, Goldfather ingin berbagi tips investasi emas khusus pelajar. Karena ada pertanyaan dari Mr. Shot 9340, mau tanya Goldfather tips untuk berinvestasi emas bagi pelajar dong. Dan tentu saja ini juga terbuka peluang bagi ayah bunda yang ingin mengajarkan investasi kepada putra-putrinya, khususnya investasi emas. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi referensi. Goldfather awali dengan mengapresiasi pertanyaan tersebut. Goldfather anggap yang bertanya adalah pelajar. Jadi kalau di usia pelajar, taruhlah di usia sekolah SMA, sekolah menengah atas, usia 16-18 tahun. Kalau sudah berpikir investasi, itu menurut Goldfather keren banget ya teman-teman. Karena kalau kita lihat cash flow kuadrannya Om Robert T. Kiyosaki, maka itu urutannya biasanya nih, employee, self-employee, kemudian business owner, dan investor. Yang keempat loh, investor ini kuadran yang paling asik juga, di mana uang bekerja untuk kita. Jadi kalau mindset ini sudah dimiliki oleh seorang pelajar, menurut Goldfather keren. Berikutnya adalah sumber keuangan pelajar. Goldfather anggap dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Dengan kata lain, kita asumsikan jumlah yang ingin digunakan untuk investasi tentunya tidak banyak. Meskipun di lapangan bisa saja ada variasi yang sangat besar ya, antara yang uang jajan atau nggak punya uang jajan sampai uang jajannya yang jumlahnya sangat besar. Nah, kita coba samakan dulu persepsinya. Ini budget buat pelajar taruhlah 10-20 ribu rupiah yang bisa disisihkan oleh pelajar. Berikutnya, Goldfather juga akan senang dan berbahagia sekali kalau adik-adik pelajar ini juga berkonsultasi dengan ayah bundanya terkait rencana dengan investasinya ini. Tapi kalau mau coba sendiri, mudah-mudahan konten ini bisa jadi panduan buat adik-adik semua ya. Baik, kalau bicara investasi emas untuk pelajar usia 16-18 tahun dengan anggaran yang relatif tergolong kecil, 10-20 ribu, Goldfather kebayangnya dua hal. Satu, emas fisik yang ukurannya kecil. Kedua, emas digital. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Kalau kita bicara emas fisik yang kecil-kecil, itu kan sejauh ini yang Goldfather tahu, ukuran paling kecil itu ada 0,001. Tapi menurut Goldfather, kalau kita bicara investasi, kalau bisa upayakan di minimal 0,1 gram. Nah, baru worth it tuh buat investasi. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu pertimbangkan brand emas kecil yang akan kita beli. Jadi gini, emas kecil itu kan berkembang lebih kurang mulai tahun 2017, dipelopori oleh emas mini. Nah, kalau sekarang 2025 itu sudah lebih kurang 8 tahun. Kemudian diikuti juga dengan berbagai brand-brand emas yang kecil yang lainnya. Ada Mini Gold, ada EOA Gold, ada juga Big Emas, ada juga Baby Gold, ada juga emas murni Indonesia, dan banyak sekali brand-brand emas kecil yang ada di Indonesia. Nah, rentang waktu 8 tahun ini, ya, coba adik-adik pelajar amati dari sekian banyak brand, mana yang masih eksis dalam berpromosi, masih eksis dalam bertransaksi, masih eksis dalam membina anggotanya atau membernya, dan juga masih eksis dalam membina customer-customernya. Nah, rentang waktu 8 tahun ini lumayan nih buat kita memfilter ya, mana brand yang masih eksis. Teman-teman bisa lihat sendiri, adik-adik pelajar bisa lihat sendiri, cari gitu kira-kira di internet brand mana yang masih eksis. Kemudian ada juga mungkin cari juga di internet, ada nggak brand yang bermasalah gitu ya, cari-cari aja, kan kita sifatnya masih umum ya, pilih brand yang mana nih. Nah, kalau ada brand yang masih eksis dan masih aktif seperti yang Goldfather sampaikan, itu bisa jadi salah satu pilihan buat kita dalam membeli emas yang kecil. Itu
poinnya. Poin berikutnya adalah teman-teman perhatikan juga kemudahan saat bertransaksi. Tidak hanya pada saat kita membeli emas kecilnya, tapi khususnya pada saat kita ingin menjual lagi emas kecil tersebut. Satu, apakah member, dealer, atau resellernya itu bisa melayani buyback kita saat kita ingin menjual emas kecil, atau boleh jadi kita juga cek ada nggak toko emas yang mau nerima brand emas kecil tersebut. Kalau membernya, resellernya, atau dealernya masih aktif, bisa menerima atau melayani buyback kita, itu bagus. Dan kalau ada toko emas yang mau terima, itu jauh lebih bagus lagi. Karena nanti kan kalau kita sudah beli emas, kita kumpulin untuk beberapa periode, pada saatnya kita punya pilihan untuk menjualnya. Nah, ini harus mudah teman-teman, jangan sampai ada kendala pada saat kita mau jual emas yang sudah kita simpan atau kita investasikan tadi. Memang ada catatan untuk emas kecil ya, khususnya yang di bawah 0,1 lah, apalagi yang 0,001, yaitu masalah selisih harga antar kita membeli dan menjual. Contoh ada yang misalnya emas 0,001 dijual 5.000. Nah, kita cek juga kalau kita buyback itu berapa harganya. Kalau di buyback itu 3.000 berarti ada selisih 2.000. 2.000 per 5.000 itu berarti 40% ini selisihnya atau spreadnya. 40% ini tentu sangat berpengaruh dalam hal investasi kita. Itulah sebabnya kenapa Goldfather juga memberikan pilihan buat adik-adik pelajar untuk melirik ke emas digital. Nah, sekarang kita masuk ke poin emas digital nih. Kalau kita bicara investasi emas digital bagi pelajar, Goldfather sangat menyarankan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Karena nanti kita perlu buka akun di berbagai platform atau aplikasi emas digitalnya. Nah, apakah teman-teman pelajar yang usianya mungkin masih di 16 atau 17 atau baru punya KTP sudah bisa nggak buka akun emas digital itu? Atau persyaratan usianya berapa? Apakah 18 atau 21 tahun? Jadi keterlibatan orang tua untuk investasi emas digital menurut Goldfather khususnya pada saat awal proses membuka akun itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa faktor yang nanti kita perlu pertimbangkan pada saat kita akan berinvestasi di emas digital. Yang pertama yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan bisa kita pertimbangkan dari sisi institusinya, brand yang menyelenggarakan emas digital ini. Misalnya, apakah perusahaan tersebut dimiliki pemerintah atau swasta? Kalau di pemerintah kita bisa ketahui ada Pegadaian, ada BSI, ada juga Brankas Antam. Tapi kalau yang bacanya terbatas kayaknya dua ini nih, antara Pegadaian atau BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau bicara yang swasta juga ada beberapa nih teman-teman, ada Laku Emas, ada Treasury, dan juga perusahaan emas digital swasta lainnya. Nah, itu silakan dipertimbangkan. Faktor yang kedua adalah faktor kemudahan proses atau transaksi. Ini menarik. Karena investasi emas digital biasanya tidak memerlukan dana yang banyak, bisa mulai 10.000 atau sekarang 15.000 atau 20.000, maka kita bisa coba untuk investasi emas digital di beberapa platform. Bisa coba Pegadaian, BSI, Treasury, Laku Emas, dan yang lainnya. Mumpung dana yang digunakan untuk investasi emas digitalnya tidak banyak. Kenapa Goldfather menyarankan ini? Ini untuk mendapatkan experience, pengalaman ya, di faktor yang kedua itu, yaitu kemudahan transaksi atau prosesnya. Mau buka akun, mau beli emas, mau jual emasnya, atau tarik dana tunainya, atau mau narik fisik emasnya. Coba aja teman-teman, coba-coba mana yang memudahkan atau yang terasa buat kita tuh mudah. Itu faktor yang kedua yang bisa dipertimbangkan saat memilih emas digital untuk pelajar. Yang ketiga adalah faktor brand emas yang diperjualbelikan. Jadi dari beberapa platform emas digital itu, tidak semuanya adalah produsen emas atau memproduksi emasnya sendiri. Ada perusahaan emas digital yang menjual brand emas lain. Contoh, misalnya BSI ada tabungan emas digital, pada saat kita narik kita dapatnya emas Antam. Kalau Pegadaian dia punya toko emas sendiri, Galeri 24 yang udah punya pabrik sendiri dan memproduksi brand emas sendiri sehingga bisa narik emas fisik dengan brand Galeri 24. Terus kemudian ada juga emas digital yang pada saat kita narik kita dapatnya emas UBS, atau pada saat kita narik kita dapat brand emas yang lainnya, atau bisa milih ya,
Mau narik Antam atau Galeri 24 atau UBS. So far sih Goldfather pribadi masih cenderung ke brand Antam ya teman-teman ya. Ini luar biasa, top of mind di masyarakat brand Antam ini sampai saat ini di 2025 menurut Goldfather belum ada yang bisa menggeser. The most top of mind, the most top of mind. Brand emas nomor 1 top of mind di Indonesia. Itu menurut pandangan Goldfather pribadi. Ini nggak ada sponsorship ya guys. Nggak ada pesan sponsor. Based on pengalaman Goldfather pribadi aja. Yang keempat adalah faktor spread atau selisih saat kita membeli dan menjual. Kalau tadi di emas kecil itu salah satu catatan Goldfather adalah spread atau selisih kita membeli dan menjual emas fisik. Khususnya yang gramasi sangat kecil itu besar sekali spreadnya. Kalau emas digital sebenarnya ini relatif kecil teman-teman. Ada mungkin yang 3% aja. Bayangkan tadi emas fisik ada yang bisa 40%. Emas digital tetap ada spreadnya, tinggal kita cari mana yang spreadnya paling kecil nih. Karena kalau spreadnya kecil, ini bisa berpengaruh pada kecepatan keuntungan kita berinvestasi di emas. Nah ya, emas naik dikit udah bisa untung gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi jajarkan itu dari berbagai platform, tanya-tanya aja dulu kita mau beli berapa, mau jual berapa. Nah itu ada selisihnya, cari spreadnya yang paling kecil. Yang kelima adalah faktor biaya. Faktor keamanan sudah, faktor kemudahan transaksi udah kita cek. Faktor brand emas fisik kalau kita tarik juga udah Goldfather jelaskan. Yang keempat adalah faktor spread yang paling kecil yang mana. Dan yang kelima nih, nggak kalah pentingnya adalah faktor biaya-biaya yang ada dalam platform emas digital tersebut. Buka rekening mungkin nggak ada biayanya, tapi ada nggak biaya admin? Sifatnya bulanan atau tahunan? Itu perlu diperhitungkan. Yang kedua, biasa transaksi ada nggak? Contoh tarik dana dari emas digital yang kita punya, kita tarik, ada biaya transaksi nggak? Atau biaya transfer dan sebagainya. Perlu diperhitungkan juga. Yang ketiga adalah saat menarik emas fisik. Nah, ini dia penting nih. Kalau emas digital, biasanya pada saat kita mau menarik emas fisik, itu ada biaya cetak. Biaya cetak ini bisa tergantung pada gramasi yang mau kita tarik. Contoh, biaya cetak narik 1 gram tentu lebih besar biasanya ketimbang biaya cetak kalau kita mau narik emas 5 gram dan seterusnya. Biaya-biaya cetak ini bisa kita bandingkan lagi antar platform emas digital. Sehingga kita bisa buat matriks scoring nih. 1-10 platform A dari segi keamanan dapat nilai berapa. Kemudian dari faktor kemudahan transaksi platform A, B, C, D, E misalnya, mana nilainya lebih tinggi atau sama gitu kan, kasih nilai lagi. Faktor brand emas yang diperjualbelikan, kemudian faktor spread mana yang lebih kecil silakan dinilai, dan terakhir faktor biaya-biaya, dirinciin biayanya apa aja yang timbul atau ada di platform emas digital tersebut. Nanti kemudian ketemulah scoringnya, itu bisa jadi bahan rujukannya. Oke. Itu saja tips dari Goldfather investasi emas untuk pelajar. Bagi Bapak Ibu atau Anda juga sebagai pelajar yang punya saran lain atau masukan lain terkait tips investasi emas untuk pelajar, boleh di-share ya di kolom komentar. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk ayah bunda dan putra-putrinya. Tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family, One Kilo for better and stronger Indonesia. Assalamualaikum, dah.